Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mereview sekaligus menunjukkan ya box, yaitu adalah salah satu box multimedia merek dari CR ya, CR tulisannya CR. Nah ini tentu produknya itu sudah cukup lama ya, tapi ini yang menurut saya itu recommended banget karena harganya, di samping harganya yang sangat terjangkau dan kualitasnya bagus teman. Boxnya platnya juga cukup tebel, walaupun tebelnya tuh nggak sampai tebel beneran, tapi cukup tebel. Kalau cukup tebel ini berarti tebel lah, tapi tidak tebel banget ya, cukup tebel. Sekaligus tune control yang cocok untuk box ini ya teman. Untuk saya belinya itu di online, memang tampilan kardusnya seperti ini ya, jadi memang tidak ada semacam kayak apa ya, sablon box itu nggak ada, tipenya juga nggak ada ya di box. Tapi yang pasti boxnya sendiri yang paling kita utamakan adalah boxnya ya. Jadi nah oke teman-teman, kita langsung aja buka aja ya, nanti turun kontennya sekaligus saya tunjukkan. Kita buka aja boxnya. Nah ini adalah tampilan dari box, tampilan depan ya. Tampilan depannya seperti ini teman-teman. Ini kalau kalian lihat tampilan boxnya aja udah cakep banget ya, udah keren seperti ini. Nah perpaduan warna ya, intinya ini warnanya hitam drop ya, hitam agak sedikit, gak hitam banget, hitamnya itu keren, dan perpaduan tulisan ya. Nah tulisan yang memberikan kesan yang benar-benar mantap gitu ya teman-teman. Dan untuk skrup-skrupnya ini warna hitam, cuma salah satu kekurangannya di sini memang nggak ada handle, tapi saya tidak mempermasalahkan ya. Teman-teman bisa beli handle terpisah, itu ada di pasaran teman-teman. Nah ini kalau kita lihat teman-teman, dari sisi kiri ini adalah lubang untuk saklar. Ini pas untuk saklar ukuran kecil, itu pas. Saya tunjukkan saklarnya ya nanti ya. Nah untuk kipasnya sendiri teman-teman, saya rencana mungkin akan menggunakan kipas untuk saklar yang pakai lampu LED ya. Jadi ini pinnya 3 ya teman-teman, menggunakan pin 3. Nah di sini teman-teman, nah ini adalah saklarnya. Ini saklar ini kalau dipasang di box ini pasti tentunya akan pas ya, pas plug gitu teman. Jadi nah nggak kebesaran, nggak kecilan ya, agak sedikit lebar dikit, tapi nggak ada masalah ya. Tapi intinya masuknya itu pas gitu teman-teman. Jadi seperti ini, tapi ini belum saya pasang, jadi ini hanya saya gunakan untuk contohnya. Nah kalau tampilan depannya seperti ini aja ya. Di sini ada untuk lubang mic ya, lubang mic, ini lubang mic, dan ini volume mic, dan juga echo, volume, sub, dan bass, dan treble ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, kita berdekat lagi. Nah kita berdekat, ini tampilannya seperti ini ya. Dan ini saya ulangin adalah untuk saklarnya. Saklarnya saya misalkan saya menggunakan ini ya, yang ada lampunya, tinggal masukkan aja di sini pas. Di sini memang tidak ada lubang untuk lampu, tapi saya tidak mempermasalahkan ya teman-teman. Nah untuk di bagian modul Bluetooth teman-teman, memang ini ukurannya mungkin agak sedikit kurang lebar, teman-teman bisa lebarkan sendiri, atau enggak Bluetoothnya itu teman-teman bisa apa ya, ketok ya. Aduh, bukan ketok tengah, tapi pinggirnya itu yang dalam itu teman, biar pas. Kalau teman-teman mau, teman-teman silahkan pilih sendiri, mau boxnya sendiri mau diperlebar atau apa. Tapi saya punya mesin gerinda, jadi ini bisa saya potong dikit-dikit, saya lebar, intinya pas untuk modul Bluetooth gitu aja teman. Kalau tampilannya seperti ini ya teman, cakep banget. Kita lihat untuk bagian sisi samping ya. Nah bagian sisi samping seperti ini teman-teman, dia polos, tidak ada tempat untuk sirkulasi udara seperti pada box pada sebelumnya ya. Kalau mungkin di box RC sebelumnya itu ada semacam kayak lubang-lubang untuk sirkulasi udara, tapi di sini nggak ada. Kita langsung ke belakang aja ya teman-teman, untuk bagian sisi belakang. Nah ini adalah bagian sisi belakang teman-teman. Di sini sudah terdapat untuk lubang jack input RCA. Terserah teman-teman mau menggunakan jack input RCA atau menggunakan jack AC ya, terserah, silakan aja ya. Kalau jack AC mungkin ini ya, kayak lubangnya agak terlalu besar ya teman-teman. Ini cocoknya memang jack RCA, memang dikhususkan untuk jack RCA. Terus di sini ada tempat untuk kipas. Kipasnya yaitu ukuran 6 cm ya, seperti ini ya ukurannya. Jadi 6 cm, kurang lebih 6 cm ya, karena kipas itu ada yang 5 cm, ada yang 9 cm juga. Nah ini seperti ini kipasnya teman-teman, pasangnya di dalam, dan ini ada tempat untuk kipas ya teman. Terus kalau kita lihat di sini ada untuk terminal speaker, dia sudah menggunakan terminal speaker yang modern yang seperti sekarang ya. Istinya meskipun bukan tempat speakon, bukan pakai jack speakon, setidaknya ini istilahnya terminal speaker yang versi sekarang ya, istilahnya dijepit, bukan yang versi dulu juga ada ya. Dan ini adalah untuk fuse. Ini ukuran untuk rumah sekring itu ukuran kecil, bukan ukuran besar ya. Jadi sini adalah untuk lubang kabel AC ya teman-teman. Nah seperti ini adalah, ini pas. Kalau misalkan teman-teman mau tambah lagi
tempat kipas biarkan 2 ya, itu bisa ya teman. Di sini masih terdapat lubang, tapi kalau jika teman-teman mau atau enggak, teman-teman bisa taruh di bawah aja juga gak ada masalah ya, kipas dikasih lubang sendiri, karena di sini ya sirkulasi udara dari samping kanan kan nggak ada ya, cuma hanya ke tempat kipas ya. Jadi untuk menaruh membuang hawa hangat ya, kalau nggak ada sirkulasi udara mungkin kayaknya kurang ya, tapi nggak ada masalah sih, setidaknya ada tempat untuk kipas gitu aja lah di luar ya, daripada tidak ada sama sekali ya teman-teman. Nah kita lihat dulu untuk boxnya ya teman-teman, atau tutupnya teman-teman. Nah ini untuk platnya ya teman-teman, untuk tutup platnya sendiri ini sangat cukup tebal teman. Jadi ini tutupnya ini nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ya. Jadi tutup platnya ini menurut saya sangat tebal, tapi nggak tebal-tebal banget, tapi cukup tebal ya teman-teman. Jadi ini adalah plat tutupnya, jadi bener-bener kokoh banget teman-teman. Untuk ukuran box tidak kecil tidak besar sedang, ini menurut saya sudah cukup bagus. Untuk plat bahannya itu sangatlah bagus banget teman-teman. Ini bener-bener gak kaleng-kaleng, saya nggak bohong teman-teman. Jadi nah teman-teman bisa lihat ya, ini kalau menurut saya sudah cukup tebal. Ini kalau dipelentotkan pakai tangan aja susah loh teman-teman, karena di bawahnya ini ada yang paling tipis banget. Jadi ini sudah cukup tebal kalau menurut saya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat, saya tunjukkan untuk boxnya dalamnya ya. Nah ini adalah untuk dari segi body box ya, dalamannya seperti ini. Memang mungkin tidak terlalu luas, tapi teman-teman bisa menyesuaikan box dengan komponen sekiranya. Untuk box kapasitas sekian, kira-kira komponennya seperti apa ya. Nah saya akan simulasikan untuk tune control yang benar-benar cocok plug-and-plug dengan box ini ya teman-teman ya. Jadi nah oke ya, jadi ini adalah tune control yang cocok. Nah ini adalah merek dari Ceranic ya. Ini adalah active speaker, active control ecosystem plus subwoofer ya teman-teman ya. Nah ini juga sudah support dengan power active speaker yang merek dari Majesty, merek Ceranic ya. Ini sudah support, jadi langsung plug gitu. Nah kalau teman-teman tidak mau misalkan menggunakan power yang standar, teman-teman bisa pakai tune control terpisah dan juga power sendiri. Teman-teman bisa cari sendiri power yang kira-kira menurut teman-teman mantep gitu ya. Nah ini seperti ini tune controlnya ya. Nah seperti ini aja. Jadi tune control ini memang tanpa PSU. Jadi ingat ya, tune control ini tanpa PSU. Jadi teman-teman wajib beli PSU sendiri. Kalau bisa jangan diikutkan dengan PSU utama dari power ya teman-teman. Saya sarankan teman-teman kasih PSU terpisah untuk jangka panjang itu, agar lebih bener-bener jangka panjang lebih awet gitu ya, kalau menurut saya ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman untuk keperluan pribadi, istilahnya kalau mau dijual kembali, biar orang yang beli intinya itu tidak istilahnya itu enggak gampang rusak gitulah teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman langsung tiba-tiba dikasih ketegangan dari PSU utama itu kan terlalu gede ya. Meskipun ini support di 18 volt kalau nggak salah. Nah kalau teman-teman lihat ini kan memang 18 volt, diizinkan maksimal 18 volt, tapi kalau teman-teman 25 volt gimana, pasti komponen ini akan rusak nanti. Karena sebenarnya pada dasarnya ini sudah ada dioda Zener ya, ZD itu 12 volt sebagai penurun tegangan. Ini untuk menurunkan tegangan 15 volt 18 volt tetap masuk ke sini, masuk ke IC, masuk ke komponen itu di 12 volt. Masuk ke IC mungkin 5 voltan mungkin ya, saya belum ngecek, tapi yang pasti komponen ini suplainya sebenarnya 12 volt untuk yang masuk. Makanya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tegangan over, maka dia dikasihlah dioda CD itu Zener teman-teman, 12 volt ya. Ini ada dioda Zener 12 volt, CD 12 volt ya teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman bisa kasih tegangan 15 atau 18 volt, itu udah lebih baik teman-teman ya. Kalau 12 volt gimana, nggak ada masalah 12 volt, karena memang ini hanya maksimal 18 volt. Kalau misalkan 9 volt ya, 9 volt saya tidak menyarankan, karena nanti malah justru masuk ke sini tuh dia akan mengganggu kinerja dari tune control ini ya teman-teman ya. Ini adalah tune controlnya yang pas dengan box ini. Teman-teman hanya tinggal beli powernya aja sekiranya seperti apa. Di sini langsung bisa dikasih trafo, atau mungkin kalau mau trafo pakai trafo 3 ampere kecil ya nggak ada masalah. Ini trafo 5 ampere saya rasa cukup ya,
biar tidak terlalu memakan tempat, teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Di sini tune control, di sini mungkin power, di sini trafo dan juga PSU. Mungkin akan pas kalau misalkan teman-teman mungkin ya silakan sesuaikan aja. Kalau misalkan pakai trafo 5 ampere murni dia jauh cukup gede memakan tempat. Belum bagi PSU powernya agak sedikit cukup lumayan. Tapi kalau untuk power kita bisa tumpuk aja, nggak ada masalah. Cari yang mono, beli dua terus ditumpuk, itu udah mantap. Kita lihat dulu kalau tampilan dari depan seperti apa ya. Kurang lebih kalau tampilan dari depan seperti ini ya, belum ada knob. Jadi intinya itu tune kontrolnya plus, jangan sampai salah pilih tune kontrol ya. Ada tune kontrol yang nggak harus merek Ranik, merek dari GM atau merek apa itu juga pas, karena memang dia itu sama persis, dia pas ya teman-teman. Harganya mungkin agak lebih mahal dikit ya, tapi nggak ada masalah. Untuk harganya mungkin agak lebih mahal dan dikit ya teman-teman, jadi tapi pas itu ya. Nah ini seperti ini ya kalau dari depan, dan ini belum jadi seperti ini. Saya tunjukkan aja, ini adalah box yang menurut saya ini recommended banget menurut saya. Harganya, di samping harganya murah tapi kualitas boxnya itu bagus, platnya cukup tebel, intinya nggak meleot-meleot, gampang lah kalau dilihat. Misalkan kalau teman-teman rencana mau bagiin project power dijual kembali, itu udah cakep banget teman-teman. Oke, mungkin saya rasa itu aja yang mengenai review box multimedia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.